Hello there, welcome back to this channel. Kali ini aku memilih sebuah buku yang cukup bestseller. Pada tahun 2024, saat aku beli buku ini sudah memasuki cetakan yang ke-11. Tapi sebenarnya, aku memilih buku ini juga karena ingin mengetahui isi dari buku ini, yang mana dari judulnya saja sudah menarik perhatian orang yang butuh perbaikan atas batinnya seperti aku ini. Wehehehe. Nah, dari clue ini kalian sudah tahu kan bukunya apa? Yap, benar sekali. Buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian SPKJ. Buku ini memiliki spesialisasi pada perkembangan kesehatan mental seorang manusia dan bisa bertugas sebagai pelopor untuk menentukan sebuah pilihan. So, let's dive in this book. Pernah ngerasa stuck karena luka masa lalu? Aku juga. Tapi, buku ini ubah cara aku memandang masalah dan healing. Buku ini bahas cara identifikasi luka emosional, dampaknya ke hidup kita, dan langkah konkret untuk sembuh. So, start from the good point. Buku ini bukan untuk menggantikan peran dari ahli kejiwaan, melainkan sebagai alat swabantu untuk mengenali dan mengatasi depresi atau hal-hal yang membuat pikiran terlalu kusut. Seperti halnya, isi yang tersajikan pada bab 5 mengenai berlatih mindfulness. Pada bab ini dijelaskan supaya kita lebih welas asih dengan keadaan yang ada. Barangkali keadaan saat ini adalah proses yang akan menuju pada sesuatu yang akan membuat kita bahagia atau akan membuat kita sukses gitu. Dan dijelaskan juga bagaimana menenangkan sistem saraf supaya kita bisa mengontrol emosi, bukan emosi yang mengontrol kita. Serta, buku ini bukan untuk menilai apakah kita memiliki depresi atau tidak, tapi lebih untuk mengenali keadaan jiwa dan mengatasi yang sesuai dengan kemampuan kita. Jika memang keadaan jiwa kita masih belum tenang, alangkah baiknya mengambil konsultasi langsung dengan psikolog atau psikiater yang memang ahlinya. Menariknya, buku ini bukan hanya menjelaskan tentang penjabaran suatu kesehatan mental, melainkan memiliki suatu motivasi tersendiri dari rangkaian kata-kata yang ditulis di buku ini. Salah satunya yaitu quotes yang bisa saya ambil pada halaman 262 yang tulisannya seperti ini. Anda sebenarnya bukan ingin mengakhiri hidup, tapi ingin mengakhiri rasa sakit. Percayalah, rasa sakit akan berlalu dan kita tidak membutuhkan bunuh diri untuk meredakan rasa sakit sesaat itu. It's like good quote for me, such a motivate me to improve myself, to gain another opportunity, so I can live with happily and safely in my mind. Ya, especially dalam pikiran saya supaya tidak terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak gitu. Dan selanjutnya adalah bab bad points. Bad points yang bisa saya ambil dari buku ini adalah karena memang ini salah satu buku non-fiksi dan memiliki genre untuk kesehatan mental, buku ini memang memiliki gaya penulisan yang cukup berat. Tapi masih bisa dibaca untuk orang-orang yang ingin mengetahui hal-hal lebih lanjut mengenai kesehatan mental gitu. Dan juga
juga bahasanya yang cukup berat pula, itu akan membuat bosan kita dalam membaca. Cuma itu, konten dari buku ini tuh menarik untuk kita ulas, menarik untuk kita baca sebagai pengetahuan atau sebagai informasi yang bisa kita bagi dengan orang lain gitu. Dan selanjutnya, target pembaca untuk buku ini menurut saya itu ada beberapa, yaitu yang pertama untuk orang-orang yang sulit move on dari mantan atau hal-hal toksik gitu. Karena ada beberapa metode yang dijelaskan di sini supaya bisa lebih menyukai diri sendiri dan bisa mengembangkan diri sendiri menjadi lebih baik gitu. Dan yang kedua, untuk orang-orang yang sering overthinking karena masa lalu. Sebagian besar orang itu memiliki pemikiran yang berlebihan dalam dirinya. Itu juga bisa terjadi karena ada problem-problem di masa lalu gitu. Jadi di buku ini pun juga dijelaskan supaya kita itu bisa hidup lebih tenang di masa ini dan bisa mencapai kehidupan yang sesuai dengan keinginan kita di masa mendatang gitu. Dan selanjutnya, buku ini itu cocok untuk manusia-manusia yang berusia 20-an, yang idealnya untuk orang-orang yang dalam masa quarter life gitu. Karena emang manusia-manusia yang dalam usia quarter life ini memiliki motivasi untuk menentukan jalan mana yang akan mereka tempuh, jalan mana yang memang benar-benar baik untuk mereka sendiri gitu. Oke, selanjutnya pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari buku ini adalah stres bukanlah hal yang mengkhawatirkan. Ia bisa menjadi pemicu kemajuan. Gunakan stres sebagai proses. Ia bisa membawa menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan berpatokan bahwa stres itu bisa membuat banyak pikiran di otak gitu ya. Cuma jadikan stres itu sebagai tumpuan kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini adalah walaupun kita ingin mengakhiri rasa sakit, kecewa, dan gagal, percayalah, semua akan berlalu. Karena kehidupan bukan hanya itu-itu saja, kehidupan itu terus berjalan. Jadi kita jangan stuck di kehidupan itu. Kita perlu untuk melanjutkan hidup kita. Dari beberapa poin yang saya ambil dari buku ini itu memiliki rating yang cukup memuaskan untuk saya karena memang sangat bermanfaat sekali. Dan buku ini juga praktis, memang sedikit membosankan, tetapi sangat masterpiece. Mungkin memang sedikit membosankan, cuma buku ini memang memiliki hal yang bisa membuat kita itu termotivasi lagi dalam menjalani hidup gitu. Jadi saya memberikan poin 8 dari 10 untuk buku ini. Dan if you like this, try to read this book. And don't forget to hit subscribe and follow my channel.
supaya channelku bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Thank you, and sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Sampai jumpa.